Oke, sama izin. Oke, selamat join kembali. Jadi kita akan bahas hari ini tentang metode pengujian reliabilitas dengan menggunakan yang namanya single trial. Jadi kita akan mencoba menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana suatu proses dari pengujian reliabilitas alat ukur di mana alat ukurnya ada satu, kemudian waktu pengadministrasiannya ada satu kali. Jadi yang mau dilihat dengan administrasi single trial ini, apakah item-item di dalam alat ukur memiliki konsistensi untuk mengukur suatu hal yang sama. Sekali lagi nih, item-item. Jadi gabungan. Analoginya kalau dalam kelompok kohesivitas. Seberapa kohesif si item-itemnya. Kemudian kalau misalkan terkait dengan masalah apakah tidak memungkinkan tes retest, apakah tidak ada paralelnya, yaitu mungkin hal lain gitu ya. Metode yang akan digunakan dalam hal ini yang paling umum adalah nomor 3, alpha Cronbach coefficient. Tapi kita akan bahas dalam tanda kutip yang sebelum-sebelumnya, split half dan Goddard-Richardson baik 20 maupun 21 itu adalah apa istilahnya, sejarah gitu. Artinya nggak kepakai lagi juga sih, tapi nice to know aja gitu ya. Oke, kalau kita punya alat ukur, sekali lagi namanya dalam tanda kutip aritmatika. Kemudian ini adalah responsnya. Kalau concernnya adalah ke alat ukur, nggak peduli dalam hal ini mau IP-nya berapa, usianya berapa, kita hanya fokus di alat ukurnya aja. Ini disebut sebagai original entry atau raw data gitu ya. Kemudian nanti dengan data prosesor tertentu kita akan olahkan. Saya akan cobakan simulasi untuk mengolahkan datanya nih. Misalkan dari dua item. Saya copy ke bawah. Ini akan sedikit banyak juga terkait dengan masalah ini ya, manajemen data nih, bagaimana menyiapkan datanya. Saya taruh di sini. Ini partisipannya. Oke, memang untuk perkuliahan psikometrika ini, kalau misalkan kita menggunakan menggunakan software bukan SPSS, yang lain tuh belum terlalu ready gitu untuk dibuatkan pengolahan datanya. Ini ya, ini katakanlah nama, ini item 1, ini item 2. Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah, ini kan ada responnya. Saat ini yang kita lakukan adalah entry dari mungkin kertasnya. Mungkin kalau di kertas ini jawabannya A, B, atau C, atau D gitu ya. Biasanya 4 pilihan jawaban, kita pindahkan ke sini. Kalau yang kemarin diadministrasikan kan menggunakan online questionnaire, yang direspon adalah si jawabannya yang mana gitu, pakai button. Kemudian kita akan lakukan namanya coding. Coding itu dalam tanda kutip mengubah apakah jawabannya sesuai dengan kunci jawaban atau tidak sesuai kunci jawaban. Cara paling praktis adalah dengan menggunakan manual, bukan praktis sih, paling klasik gitu ya. Saya coba menuliskannya pakai ini dulu ya. Ini nomor partisipannya, kalau di SPSS ini fix nih, nggak berubah, tapi saya mau bikin, nanti saya mau acak-acak nih, sampai 257, ya, sampai 257, sorry, tapi juga nggak apa-apa sih sebetulnya.
Oke, kemudian cara paling klasik, saya yang bukan jawabannya 21, saya ini salahkan. Ternyata ada juga loh yang jawabnya 16, 17, apa ini di coding salah gitu ya. Jadi yang jawabannya codingnya bukan 21, itu salah. Jadi ada 11 orang yang jawabannya menjawab salah dalam item 1. Item nomor 2, kunci jawabannya kan berdasarkan apa namanya? Kunci jawaban kuncinya 1 plus 1. Maka yang bukan jawabannya plus 1 kita assign salah gitu ya. Jadi ini salah. Ini saya copy, Ctrl C, saya ini Ctrl V gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih ada yang sorry, yang ini saya belum saya kasih coding. Yang jawabannya 22 pun salah. Yang jawabannya 21 benar. Oke gitu ya. Kalau ini ya ininya gampang ya, apa prinsipnya, cuma mengerjakannya lama. Jadi kalau kenapa dalam hal ini di dunia psikometrika itu lebih banyak berkembang penggunaan softwarenya. Jadi dulu yang saya pelajari di waktu S2 psikometri itu kita nggak pakai software, tapi kita diminta untuk bikin software gitu ya. Jadi menariknya di situ. Jadi kenapa saya lebih senang pakai Excel. Kalau Excel kan bisa dibikin automatically gitu ya. Nah, automatically-nya kalau kalian ada yang minat, di sini bisa dilihat nih. Jadi bagaimana si orang pertama pada item pertama di codingnya benar. Ini caranya. If data entry D3 dot entry, di sini sheet entry D3 itu ini delta 3 21, kemudian sama nggak dengan sheet entry D1 di sini D1, kalau sama codingnya 1, kalau salah codingnya 0. Semuanya itu di apa namanya dibuatkan per cell. Cuma nanti ada fitur lainnya yang lebih cepat, tapi ini kalau per item ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan responnya pakai SPSS, ini sebetulnya memang nggak oke banget itu ya. Maksudnya kita mengajarkan tentang masalah lisensi dalam penggunaan software, tapi pada praktisnya kalian nggak punya SPSS nih saat ini. Jadi mungkin akan sedikit susahan gitu ya. Oke, ini saya kembalikan ke respon awalnya. Jadi ini 21. Untuk menggunakan SPSS, untuk merecord apakah ini benar atau salah, transform record into same variable. Same variable artinya di kolom itu juga. Kalau into different variable nanti bikin kolom baru. Saya pilih into same variable aja. Ini deh, into different variable. Item 1, nanti saya bikin namanya item 1 record gitu ya. Change. Oh, ada tanda dash-nya, nggak boleh. Oke, underscore. Jadi dalam hal ini alt and new values-nya, alt value-nya kan kunci jawabannya 21. Kalau 21, new value-nya adalah benar. Benar itu codingnya 1. Oke, kalau saya tanyakan nih, Torik, entah namanya siapa di sini, kalau dalam menjawab soal bentuk pilihan ganda, model kemarin aritmatika, kapan seseorang dikatakan salah? Maksudnya kalau jawabannya salah gitu, Mas? Iya, kapan seseorang dikatakan nomor 1 kamu salah? Itu kapan? Kalau angkanya nggak sesuai dengan kunci jawaban, Mas. Atau tidak menjawab? Iya, atau kosong. Iya, dikosongin. Salah satu pertimbangan di dalam, ini berkaitan dengan materi sebelumnya ya, time power test. Kalau menggunakan time power test itu diasumsikan
waktunya cukup untuk menjawab semua item. Jadi orang itu bisa salah kalau tidak sesuai kunci jawaban, dan juga waktunya nggak cukup, nggak habis, dilewatin aja deh itu. Karena diasumsikan dalam time power test atau power test, orang itu sudah pernah membaca soal tersebut. Jadi kalau dia nggak jawab, itu dianggap salah. Jadi kalau tidak menjawab pun dianggap salah. All other values, no, all other values, all other dari 21 gitu. Gitu ya. Continue. Ini di change. Lalu oke. Nanti ini jawabannya. Ada yang salah, ada yang benar gitu ya. Ini yang jawab 17 sampai jawabnya 22 juga dianggap salah gitu ya. Ini kalau pakai menu yang tadi transform record into different variable. Tapi kalau into same variable, yang ini saya akan mengganti item 2 nih. Jadi kalau into same variable, maka yang terjadi dia akan mereplace di kolom itu juga. Kalau ini kan tadi bikin kolom baru gitu ya. Jadi ini kunci jawabannya 1, kodenya 1. Kenapa Mas nggak dibiarin aja? Soalnya kalau ini kan 1, ini 1, artinya nggak ada perubahan dong. Tapi yang saya kejar bukan 1 ke 1-nya, tapi all other values-nya. Jadinya 0. Daripada saya ngubah 1-1, mendingan sekaligus saja dengan all other values, else gitu ya. Continue. Oke. Ini bedanya. Jadi kalau di into different variable, dia akan bikin kolom baru. Kalau into same variable, dia akan ngubah di kolom itu juga. Nah, ini yang terjadi proses scoring di sheet yang ini nih. Jadi memudahkan secara visual. Ini kalau semuanya biru repot dong. Yaudah saya pakai warna ini aja nih, pakai warna merah buat yang salah. Oke ya. Ini jadi yang saya akan lakukan sebetulnya bukan itu, tapi terkait dengan metode pengujian reliabilitas. Jadi dalam hal ini sudah berurutan ya nomor ini ya, komentar sejauh ini pertanyaan. Jadi memang banyak perkuliahan di psikometrika ini mentoknya bukan mentok sih, terhambatnya di data manajemen. Mas nggak ngerti bagaimana datanya, gimana saya mau menginterpretasi kalau saya ngolah datanya aja nggak bisa gitu ya. Jadi ini original entry-nya yang sudah di-record, yang akan diolahkan sebetulnya nantinya yang sudah dilakukan scoring. Yang betul 1, yang salah 0. Kita masih pakai klasikal ya. Ini saya copy. Respon orang pertama sampai respon orang terakhir. Kemudian Ctrl+C, copy. Kemudian saya paste. Ini variable view-nya. Sorry nge-lag ya, ini saya pakai laptop kecil nih. Oke, ini nama, ini nomor urut. Kemudian ini item 1 sampai item 1 sampai item 30. Aduh, pegel amat ngetiknya ya. Nah, ini istilah saya, kita gunakan Excel untuk support SPSS. Jadi bisa ditulis item 1 tanpa dia juga boleh. Kemudian saya drag, saya butuh 30. Ctrl+C copy, Alt+Tab, saya paste di sini. Ini sudah dikotomi 1010 ya. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah, sekarang kalau kita merunning koefisien reliabilitas dengan menggunakan split half, pertanyaannya bagaimana supaya, tadi pertanyaan saya lupa nanyanya, nggak dicatat tadi namanya, supaya tidak dianggap sebagai overestimate. Oke, sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan yang namanya split half.
Oke, sorry tadi yang nanya siapa yang split half? Saya mau tanya balik. Saya Mas Yasmin. Oke, pertanyaan pertama adalah how we split the test into two half. Ada 4 cara, setahu saya. Yaitu? Ada yang langsung dibagi 2 aja, awal sama akhir, kayak setengah-setengah. Yes. Kemudian ada juga yang berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi misalnya yang mudah 10, yang sulit 10 di tes pertama, kemudian yang di tes kedua disamakan. Terus juga habis itu ada juga yang odd even, yang ganjil genap untuk separuh pertama hanya soal yang item bernomor ganjil, kemudian yang paruh kedua untuk item yang bernomor genap, sama satu lagi saya lupa Mas. Saya lagi tayangkan ini ya. Saya tadi ini nggak sih share screen nggak sih? Oh iya betul. Iya, Maaf, saya kira ya saya kurang itu, saya kira ditanyain ya. Oh ya. Oke, iya. Jadi dalam hal ini metodenya sebetulnya prinsipnya yang mau dilakukan how we split the items supaya si half-nya itu, half and half-nya itu setara sebetulnya harapannya. Soalnya nanti kalau nggak setara, permasalahannya wajar lah kalau misalkan dalam hal ini berbeda. Karena ada hal-hal yang membuat dia menjadi berbeda. Oke, cara klasik pertama nih ya. Ini sekali lagi sifatnya historical aja ya, nggak dipakai juga sebetulnya. Belahan awal, belahan akhir. Kita punya 30 item. Jadinya berapa? Belahan pertama nomor berapa sampai nomor berapa, belahan kedua nomor berapa sampai nomor berapa? 1 sampai 15, 16 sampai 30, Mas. Oke, tadi saya tanyain sama Torik terkait dengan itemnya. Ini kan suku, kemudian operasinya gitu ya. Sukunya ada 4, nanti belakang ada 5. Kira-kira apa karakteristik item-item pada belahan pertama? Cenderung lebih mudah. Jadi 15 pertama itu diasumsikan dan memang sebetulnya dari proses pembuatan item pun juga lebih mudah gitu ya. Jadi harusnya ini tidak setara karena belahan kedua lebih sukar gitu ya. Oke, saya tulis pakai ini aja deh. Pakai metode ini gitu ya. Metodenya adalah saya mau bikin pokoknya prinsipnya nanti akan ada sesuatu 2 hal yang kita korelasikan. Ini katakanlah kalau ini half 1, ini half 2. Jadi yang saya akan lakukan half 1 ini, si orang 1 ini dari item, ini kan kebetulan orang pertama ini tadi skornya 30 ya. Betul semuanya ya, ingat ya. Ini berarti dia 15, ini 15. Gitu ya. Jadi dari 1 sampai 15 dia betul semuanya, dari 16 sampai 30 dia betul semuanya. Sama orang kedua juga, orang ketiga juga gitu ya. Kalau ini mau betulan atau betulan dilakukan atau bayangannya dapat? Kalau bayangannya dapat nggak usah, soalnya lumayan text time waktu. Mungkin setengahnya aja Mas. Oke, kalau gitu nanggung gitu ya. Kalau setengahnya aja nggak beda. Oke, saya pakai ini ya. Saya pakai metode ini ya, metode cepat aja ya. Sebetulnya beda 1 menit juga signifikan. Ini saya klik kanan, copy gitu ya. Notepad. Gimana caranya? Ini saya hapus ya. Oke, saya pakai tanda tambah. Ini saya nyalain lampu dulu. Kalau ngerjain pakai software, ngerjain 3 sama 200 sama aja. Waktu yang dibutuhkan relatif. Jadi artinya saya pakai sintaks nih, Ctrl A, Ctrl C, copy. Saya mau bikin dalam hal ini half underscore 1 gitu ya. Transform compute variable half underscore 1 sama dengan paste. Ini tadi yang saya buka sudah di notepad ya. Lalu saya klik OK.
Nih, saya salah. Ini ada di belakang. Hal 1 tadi saya ulang lagi deh. Kurang F. Nggak apa-apa juga. Bikin 2. Nih, udah ada nih. Hal 1. Orangnya 15. Half 2 dari 16 sampai 30 gitu ya. Di blok, copy. Lalu saya kasih tanda tambah. Jadi untuk mobilitas di psikometrika memang SPSS lebih mobile sih dibanding JASP. Saya mau bikin transform compute variable half 2, kemudian itemnya dari 16 sampai 30. Oke gitu ya. Oke, ini ya. Ini half 1 sampai 15, ini half 2 16 sampai 30. Kemudian apa yang dilakukan dalam hal ini adalah dikorelasikan. Jadi kalau gitu caranya adalah analyze, correlate, bivariate, masukkan half 1 dan half 2, lalu koefisien korelasinya adalah ini 0,512 ya, kecil ya, tapi saya bacakan aja 0,512. Artinya apa? Nanti di belakang ya untuk interpretasi ya. Kita ngitung dulu sementara. Oke. Untuk belahan atas bawah, pertama kedua ada komentar pertanyaan bagaimana merunning sampai mendapatkan koefisien reliabilitasnya. Oke, untuk yang tes retest, ini tesnya berapa, ini retestnya berapa gitu. Jadi tinggal dikorelasikan saja. Kemudian cara yang kedua adalah pakai odd even. Jadi kan untuk mengatasi masalah item difficulty yang kan item-item awal mudah, item-item belakang sukar. Jadi harusnya tidak setara. Lalu untuk usaha menyetarakan adalah dengan cara diganjil genapkan. Nomor ganjil, nomor genap disatukan. Jadi caranya adalah kalau ini mau saya ganti half 1, transform, compute variable, reset, misalkan saya mau bikin ganjil, belahan ganjil sama dengan item 1 tambah item 3 tambah pegel gitu ya, banyak gitu ya. Ya dan seterusnya gitu ya, sampai item 29 gitu ya. Nanti tinggal dapat skornya. Nanti belahan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Lalu berikutnya dikorelasikan. Maka didapatlah koefisien berapa. Itu cara klasik. Nah, cara nggak klasik nih, ada nih. Cara ketiga, random. Ini agak susah nih kalau random ya. Karena di SPSS nggak bisa pakai random. Analyze, scale, reliability analysis. Klik. Modelnya by default karena paling banyak dan paling bisa menjelaskan konsep reliabilitas pakai alpha. Tapi kalau nggak pakai alpha, bisa kita pakai split half, ada nih menunya. Oke, split half. Lalu masukkan seluruh item ya, jangan masukkan skor totalnya. Lalu tinggal klik oke. Kalau tadi berapa ininya? Koefisien korelasinya tadi masih ingat 512 ya? Sekarang kita lihat nih. Korelasinya 512 nih. Sama. Komentar, pertanyaan, soal hitungan dulu, soal teknis dulu. Tapi ini kan split half yang seperti apa? Saya izin copy paste, copy spesial, pakai image. Mudah-mudahan nggak nge-lag ya. Ini laptopnya kecil, nggak bisa buka banyak window. Bagaimana
proses di balik SPSS untuk merunning yang namanya split half reliability. Jadi kalau kita lihat di dalam apa namanya menunya, nih half-nya nih, half-nya itu dia pakai belahan pertama, belahan kedua. Kalau jumlahnya genap, kalau jumlahnya nggak genap gimana half-nya? Biasanya belahan kedua yang dikurangin. Jadi kalau misalkan item ada 29, maka item apa namanya? Item belahan keduanya kurang 1 dibanding item pertamanya gitu. Lalu kalau kita mau pakai odd even, kalau di SPSS juga agak ribet nih. Jadi ini kita ada ini saya ngomongnya jorok dulu ya. Ada sintaks, maksudnya kalau kami orang psikometri ngomong jorok tuh ngomong yang bahasa program itu. Ini bahasa programnya nih. Jadi kita tinggal ganti-ganti aja urutnya. Jadi kalau memang kita mau pakai ganjil genap, belahan pertamanya 1, 3, kemudian 5, nanti pokoknya 15 pertama nomor ganjil, 15 kedua nomor genap. Nanti berikutnya baru di run gitu. Ini tanda play nih. Nanti keluar outputnya yang mana gitu. Oke, pertanyaannya terkait dengan overestimate adalah dalam hal ini, karena bagaimana overestimate itu bukan artinya lebih dari yang seharusnya, tapi sebetulnya bukan overestimate mungkin tepatnya, tapi tidak sesuai dengan yang sesungguhnya gitu, nggak akurat, karena depends on how we split the items into two halves, baik belahan pertama kedua, belahan ganjil genap, berdasarkan cara random. Cara random pun kalau kita bilang randomnya gimana caranya menentukan dua pertama itu belahan pertama dan belahan kedua itu setara. Kalau secara acak kita aja kalau home pimpah kalau kecil kan kadang-kadang minta diulang karena dianggap nggak setara gitu kan. Jadi tergantung by randomnya. Kalau menggunakan yang typical performance test ini mungkin lebih memudahkan. Kalau kalian nanti kaup, kalau kalian buat item biasanya dari indikator, satu indikator dibuatkan jadi 2 item. Jadi maksudnya di indikator katakanlah satu alat ukur punya 10 indikator, kalian bikinnya 20 item. Mau dibagi 2, belahan pertama setiap wakil indikatornya ada, belahan kedua indikatornya ada, jadi setara dari aspek indicator behavior. Itu untuk pertanyaan pertama tadi terkait dengan split half dan overestimate-nya. Komentar dari yang nanya? Aman ya? Oke, Mas, kemudian mau tanya silakan. Maaf saya agak lupa. Spearman Brown itu untuk split half juga atau bukan ya, Mas? Sebetulnya iya, tetapi dalam hal ini dalam tanda kutip ada prosedural tambahan. Nih. Jadi ada Spearman Brown formula gitu ya. Ini ditambahin Spearman formula. Kan kita punya korelasi tadi half and half itu ya. Nah, ini tinggal kita hitung. Jadi kalau misalkan ini tadi berapa ininya 0,512 ya. Iya. Kemudian 2 kalinya berapa, lalu nanti dicari reliability between ini defaultnya ya test and test itu ya, padahal ini bukan test and test juga, bisa saja half 1, half 2. Jadi kalau menggunakan Spearman Brown formula, maka sebetulnya ada komputasi tambahan untuk sebetulnya menurut Spearman Brown itu segitu nilai split half-nya gitu. Ini saya jawabnya nanggung-nanggung karena sebetulnya nggak kepake gitu ya, tapi itu nice gitu ya. Oke, jadi dalam hal ini how we split the items dan cenderung nilainya tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Ini over tuh bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Kemudian ini juga yang kesalahan sering terjadi turun-temurun. Jadi kalau dalam tes yang sifatnya optimum performance test yang jawabannya benar salah, ada yang namanya Kuder-Richardson. Ini 2 orang bikin rumus
Terus saya kayak nggak kuat buka lagi nih mudah-mudahan, tapi sambil jalan ya. Mudah-mudahan nggak nge-lag atau bahkan hang gitu ya. Jadi kalau dilihat di dalam aspek rumusnya yang namanya Kuder-Richardson dengan alpha Cronbach, nanti kita mengenal ini rumusnya ada, sorry. Di sini Kuder-Richardson itu untuk variabilitas itemnya itu P dan Q. Kalau di dalam alpha Cronbach, variance itemnya saya tulis di mana ya? Sorry, saya mau paste bandingkan. Oke. Yang atas, yang backgroundnya ungu adalah alpha Cronbach, yang bawah adalah Kuder-Richardson. Sebetulnya sama aja kalau diperhatikan. Bedanya hanya dalam estimasi variansnya aja nih. Kalau di dalam alpha Cronbach, variansnya itu variance item. Variance item itu, ini saya nggak jadi buka, takut hang, saya close dulu ya. Variance item itu untuk yang skala Likert kan biasa responnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Kan itu bisa dihitung variansnya gitu ya. Varians itu kebervariasian, variabilitas, standar deviasi dikuadratkan kurang lebih gitulah. Sementara kalau dalam Kuder-Richardson, dalam hal ini, P ini adalah proporsi yang menjawab benar. Q itu yang menjawab salah itu. Jadi kalau kita bilang dalam hal ini, mana tadi ya? Kan ini item 1 ini kalau kita lihat nih, analyze, descriptive statistic, frequencies, item 1 aja. Image saya taruh di mana ya? Sini aja deh, nutup ya, nggak apa-apa ya. Kelihatan. Oke, jadi P di sini adalah proporsi atau persentase dari yang menjawab benar. Jadi ini P di sini berarti 0,946. Proporsi ya, jangan pakai persentasenya ya. Jadi ini tinggal dibagi 100 saja nih. Kemudian Q-nya adalah 0,054. Gitu ngitungnya. Lalu semua item, ini kan sigma nih ya, artinya semua item dijumlahkan berapa variansnya. Lalu ini dari skor total, ini jumlah itemnya. Gitu, comments untuk perhitungan Kuder-Richardson. Kita ngitung dulu ya, belum interpretasi ya. Lalu muncullah tahun lama nih, namanya Lee Cronbach, bikin rumus Cronbach alpha yang bisa digunakan untuk yang dikotomus respon, yang 1-0, dan yang kita nyebutnya diko dan poli, dikotomi dan politomi itu. Jadi karena diko bisa yang digunakan oleh KR, lalu poli juga bisa, ngapain kita pakai yang lama-lama? Pakai alpha Cronbach pun sudah selesai gitu. Jadi kenapa menggunakan alpha Cronbach adalah satu hal yang lumrah. KR itu sifatnya historical aja. Oke, komentar? Sambil lihat waktu nih, 10 menit lagi. Oke, saya anggap ya. Untuk interscorer nanti ya, agak belakangan. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya adalah interpretasi. How reliable is reliable? Jadi pertanyaan dasar sebetulnya untuk menentukan berapa koefisien reliabilitas dari suatu alat ukur yang memenuhi syarat. Jadi dalam hal ini kita mesti pahami dulu konseptual bahwa yang namanya reliabilitas itu adalah konsistensi skor yang didapatkan oleh seseorang dari suatu tes dengan nilai yang tidak jauh berbeda ketika dia diujikan kembali. Cuma masalahnya kita nggak akan ngetes dia berkali-kali, lalu dilakukannya cuma sekali tuh, katakanlah pakai tadi alpha Cronbach. Lalu kalau didapatkan, interpretasinya
berapa batasannya untuk dikatakan reliable. Kalau pakai Anastasia Urbina, batasannya 0,8 kurang dikit lagi 0,9. Jadi di buku Anastasia ditulisnya 0,8 sampai 0,9. Di bukunya Cohen-Swedlick pakainya bukan batasan angka, tapi gradingnya A, B, C. Silakan kalian baca A berapa, B berapa, C berapa. Untuk di bukunya Kaplan and Sakuso, apakah dia basic research, apakah dia dalam setting klinikal. Kenapa setting klinikal butuh lebih tinggi? Karena ini boleh dikatakan untuk tujuan mendapatkan gambaran kepribadian seseorang. Kalau konsistensinya rendah, apalagi sampai buat diambil keputusan penting, maka ini berbahaya karena bisa saja sebetulnya errornya besar karena yang ini adalah true variance-nya, angka-angka batasan ini adalah true variance-nya, sisanya adalah errornya. Jadi kalau errornya kegedean, apalagi sampai balik lagi tadi nasib orang, mungkin akan jadi bahaya buat orang tersebut karena nilainya harusnya sekian tapi dikasihnya limitnya sekian. Komentar untuk interpretasi batasannya dulu. Mas, saya mau tanya aja. Yes. Untuk apa namanya 0,95 ini berlaku di bidang klinis baik di psikolog dan psikiater atau gimana, Mas? Pertanyaannya mungkin kalau kita bilang bahwa ini berlaku di setting klinikal di psikologi, di psikiater atau apa, mungkin apa ya, kalau boleh dibilang reliabilitas ini mungkin bukan hanya milik psikologi gitu ya. Bayangkan bahwa dalam hal ini sesuatu hal yang buat saya agak susah kali untuk melakukan pembuktian gitu ya. Misalkan gini, dalam bidang eksak, katakanlah teknik, itu toleransi terhadap error itu sangat kecil. Konsekuensinya reliabilitasnya harus sangat-sangat tinggi, mungkin 0,99999 sekian gitu ya. Misalkan dalam hal ini untuk bagaimana melakukan misi penerbangan keluar angkasa. Jadi kalau misalkan dalam kan kita nggak dapat melakukan uji coba, nggak keluar angkasa. Kalau keluar angkasa artinya udah bisa dong, nggak usah dicoba. Jadi dalam hal ini perlu diingat bahwa konteks tentang reliabilitas bukan hanya milik di psikologi, tapi milik ini. Nah, masalahnya kenapa di psikologi itu dibagi berdasarkan ini? Karena kita percaya kalau di psikologi itu multikausal, banyak faktor yang mempengaruhi sehingga bisa saja hasilnya itu istilahnya cair, bisa fleksibel itu, bisa melar, bisa apa. Sehingga dengan demikian perlu dibuatkan semacam batasan berapa nilainya. Nah, mungkin kalau dapat dikatakan sih sebetulnya prinsipnya memang dalam hal ini seolah-olah ya semakin tinggi reliabilitas itu sebetulnya menunjukkan adanya, kalau ini pakai single trial ya, kalau yang pakai single trial, semakin tinggi koefisien reliabilitas yang didapatkan, sebetulnya ada hal yang buruk juga yang terjadi. Karena hal yang buruk yang terjadi adalah kalau kita menggunakan yang single trial where-nya ya, ini yang single trial nih, konsistensi internalnya tinggi, maka dalam hal ini artinya item-item dalam suatu alat ukur tersebut itu saling overlap, redundant. Jadi sebetulnya kenapa dipakai batasannya 0,8, 0,9, diharapkan jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga. Kalau terlalu tinggi namanya item redundancy. Item-item relatif mengukur hal yang sama. Kalau item itu mengukur yang sama, ya ngapain ditanyain? Mending pakai item yang prinsipnya parsimoni. Kalau bisa itemnya sedikit, kenapa juga nggak sedikit? Balik lagi ke sini settingannya, karena memang ini tujuannya untuk menentukan gambaran kepribadian. Jadi kalau akurasinya jelek, ini kan sebetulnya tujuannya lebih ke tujuan pribadi nih, tujuan individual. Kalau research kan kebanyakan partisipannya nggak cuma satu orang, ratusan lebih bahkan. Sehingga dengan demikian, kalau ini kan untuk tujuan pengambilan keputusan biasanya orang ini seperti apa,
Kalau misalkan dalam hal ini pakai batasan yang rendah, konsekuensinya gambaran kepribadiannya tidak seakurat kalau nilai batasannya lebih rendah dari 0,95. Baik, Mas. Oke, sementara itu dulu. Nanti sebetulnya untuk masalah batasan angka ini juga nanti berkaitan dengan materi minggu depan, standard error of measurement. Oke, kita bicara tentang interpretasi ya. Jadi ada true variance dengan observed variance ini di sini. Jadi di dalam interpretasi koefisien reliabilitas ada 3 informasi yang ingin diinterpretasikan. Dan 3 informasi itu adalah yang pertama, ini metodenya tes retest, kurang nggak ada tes retest bahasa Indonesia, nggak ada retest, hanya retest pakai bahasa Inggris. Ya, jadi kalau metode pengujiannya menggunakan tes retest, maka interpretasinya dikaitkan dengan stabilitas antar waktunya. Itu ya. 0,56, kenapa dikatakan tidak stabil antar waktu? Karena tadi batasannya 0,8 atau 0,9 atau 0,7 lah ya. Kita pakai batasannya 0, berapa gitu ya, terserah. Menurut siapa itu. Jadi ini salah satu hal yang mungkin buat saya juga lucu juga sih. Kalau misalkan dalam skripsi didapatkan angka reliabilitasnya, ini sering nih 0,67 gitu ya. Pertanyaannya reliable apa nggak reliable ya? Kalau menurut referensi yang di atas ini tidak. Tetapi ada referensi lain mengatakan bahwa ini masih dianggap cukup reliable. Ini tujuannya supaya biar bisa lanjut. Kalau skripsinya alat ukurnya nggak reliable, harusnya dia buktikan dulu bahwa alat ukurnya reliable, baru bisa sampai lanjut ke kesimpulan bab 4, bab 5-nya diterusin. Jadi kadang-kadang oportunistiknya cari referensi dengan nilai batasan yang lebih rendah gitu. Jadi ada lah gitu, cuma maksudnya sayang banget, cuma diakal-akalin supaya dikatakan reliable. Oke, ini terkait dengan masalah metode pengujiannya apa gitu ya. Kalau tes retest dikaitkan dengan stabilitas antar waktu, ini alpha Cronbach berarti single trial. Kalau single trial berarti konsistensi internal. Ini 0,82 di atas 0,8, jadi dikatakan tes memiliki konsistensi internal yang tinggi. Oke, blok pertama, nyatakan reliable atau tidak reliable dalam hal apa? Blok kedua adalah jelaskan persentase berapa persen yang merupakan true variance, sisanya adalah yang error variance. Tes retest 0,56 artinya tes tidak konsisten antar waktu. 0,56 ini menunjukkan merupakan true variance-nya berapa persen? 100% dikurang 56%, 44%. Merupakan sisanya, merupakan variance error. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Blok pertama adalah nyatakan konsisten atau tidak konsisten dalam hal apa. Yang kedua, persentase true variance dan error variance. Blok ketiga, jelaskan errornya apa. Kalau dalam tes retest, errornya adalah time sampling error. Kalau dalam internal konsistensi alpha Cronbach, errornya ada 2, content sampling error dan content heterogeneity error. Oke, ini yang ini. Komentar untuk interpretasi. Untuk interscorer, tadi ada pertanyaan, interscorer tuh dilakukan nggak sih kalau di psikologi? Jawabannya enggak. Tapi aware sih bahwa itu perlu dilakukan, biasanya pada ya katakanlah yang masih berlangsung yang ujian skripsi. Kalau ujian kompre kaup, karena kaupnya nggak lagi pakai kompre, 2 kali kaup terakhir,
maka udah hilang. Yang dilakukan lebih ke sifatnya lisan, bukan ke pakai pembuktian kuantitatif pakai angka gitu. Jadi dalam hal ini, kalau ada 2 atau lebih writers, maka yang dilakukan adalah dalam tanda kutip mirip dengan korelasi sebetulnya, tapi nggak pakai korelasi. Untuk interscorer reliability, namanya sebetulnya ada lagi pengujiannya bukan pakai tadi alpha Cronbach, ini, tapi namanya pakai kappa koefisien. Silakan kalau mau cari tahu, tapi ini sekali lagi jarang dipakai itu ya. Koefisien ya. F-nya 2. Komen silakan. Saya mau nunjukin aja kalau nggak ada pertanyaan sambil nunggu. Ini kan asubmeter nih. Kemudian alpha Cronbach-nya 0,784. Saya mau ngebuktiin ngitungnya 0,84 dari item 1 sampai item terakhir, orang pertama sampai orang terakhir. Ini angkanya, Ctrl C, copy, buka lagi di SPSS, item 1, lalu analyze, ntar lagi paste, agak lama, analyze, scale, reliability analysis, masukkan semua item, lalu metodenya pakai alpha 784 ya. Nih 784. Kok bisa bikin asubmeter? Gampang kok. Kalian kalau mau belajar ngulik sebetulnya bisa nih. Jadi yang dilakukan di dalam ini tadi apa passwordnya saya kasih tahu ya. Ini rumusnya cuma salah. Ada caps lock, maaf. Waktunya udah habis tapi ini nanggung. Jadi tinggal aja nih itu. Rumusnya tinggal dilihat aja. Ini sebetulnya rumusnya dapat dari sini, cuma diinterpretasikan aja di mana tadi. Ini saya tinggal nyari berapa standar deviasi, berapa varians dari skor total, jumlah itemnya berapa, ini variansnya berapa, ini total jumlah varian itemnya berapa, lalu dibikin ke dalam Excel selesai. Oke, waktunya habis. Komentar, pertanyaan, silakan. Nanti rekamannya saya taruh di YouTube ya, tapi izin besok ya, saya lagi mobile soalnya. Aman? Aman, Mas. Oke, see you again next Wednesday jam 9. Bye-bye, thank you. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya, Mas.